Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-10 terkait persetujuan atau pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabhasul asyuru, adapun pembahasan yang ke-10 fi ikrari sahibi syariati ialah terkait pengakuan atau persetujuan pemilik syariat atau pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun Nabi, adapun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, atas suatu perkataan, suatu ucapan, min ahadin, dari salah seorang, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ialah seperti perkataan, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persetujuan Nabi, pengakuan Nabi terhadap suatu ucapan yang timbul dari orang lain itu hukumnya sama dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Iqraruhu Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal fi'li, atas sebuah perbuatan, min ahadin, dari salah seorang, kafi'lihi, ialah seperti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan Nabi terhadap suatu tindakan, suatu perbuatan dari seseorang, dari orang lain, misalnya dari para sahabat, maka itu sama hukumnya seperti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kenapa demikian? Li'annahu, karena sesungguhnya siapa Nabi, maksumun, ialah terpelihara, terjaga, min ayyukiro, dari mengakui siapa Nabi, ahadan, terhadap seseorang, ala mungkarin, atas perbuatan mungkar. Karena Nabi itu tidak mungkin menyetujui perbuatan mungkar dari seseorang, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Pasti kalau keliru, Nabi pasti menegurnya. Karena Nabi tidak mungkin menyetujui sebuah perbuatan yang keliru, yang mungkar. Misalu dzalika, adapun contoh hal tersebut yaitu iqrarun Nabi. Iqraruhu ialah pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, terhadap Abu Bakar, ala qaulihi, atas perkataan Abu Bakar, radhiya, semoga ridho Allahu, siapa Allah, anhu, dari Abu Bakar, bi'iqaisal bil qatili, dengan memberikan harta rampasan orang yang dibunuh, li qatilihi, terhadap pembunuhnya qatil. Jadi suatu ketika Abu Bakar itu mengatakan bahwasanya di dalam perang yang berhak mengambil harta orang yang dibunuh itu adalah pembunuhnya. Ini adalah perkataan Abu Bakar. Kemudian Nabi mengakui perkataan Abu Bakar ini. Nah, perkataan Abu Bakar yang demikian hukumnya sama dengan perkataan Nabi langsung. Contohnya lagi, wa iqraruhu, dan pengakuan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Khalid bin al-Walidi terhadap Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah siapa Allah anhu dari Khalid ibn al-Walid, ala aklid dobi atas makan dob, biawak gurun. Dob ini biasa diterjemahkan dengan biawak gurun. Jadi suatu ketika Khalid ibn al-Walid ini makan biawak gurun. Cuman Nabi ditawari tidak mau. Nah, Nabi mengakui perbuatan Khalid ibn al-Walid ini, artinya tidak menegur. Maka perbuatan Khalid ibn al-Walid ini sama hukumnya dengan perbuatan Nabi. Rawahu meriwayatkan terhadap hadal hadis Asy-Syaikhani, siapa Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari sama Imam Muslim. Wa ma fu'ilah, dan adapun sesuatu fu'ila yang dilakukan apa ma, au makila, atau sesuatu kila dikatakan apa ma, diucapkan apa ma, fi ghairi majlisihi, di selain tempat duduknya Nabi, wa alima, dan mengetahui siapa Nabi bihi dengan ma fu'il au makila, walam yungkirhu, dan tidak mengingkari siapa Nabi hu terhadap mafu'il atau makilah, fahukmuhu, maka adapun hukumnya mafu'il atau makilah, hukmuma, ialah hukumnya sesuatu fu'ilah yang dilakukan apa ma, au makilah, atau sesuatu kila yang dikatakan apa ma, fi majlisihi, di dalam tempat duduknya Nabi. Suatu perbuatan atau suatu perkataan yang dilakukan atau diucapkan bukan di hadapan Nabi. Cuma Nabi mengetahui dan Nabi tidak mengingkari. Maka perbuatan atau perkataan ini sama hukumnya dengan perbuatan atau perkataan yang dilakukan atau diucapkan di hadapan Nabi. Kailmihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mengetahuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, halafa Abi Bakrin, terhadap sumpah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, semoga ridha Allah siapa Allah, anhu, dari Abu Bakar, annahu, bahwa sesungguhnya Abu Bakrin, la ya'kulu, ialah tidak akan makan siapa Abu Bakrin, at-ta'ama, terhadap makanan, fi waqti ghairihi, di waktu marahnya Abu Bakrin. Jadi suatu ketika Abu Bakar ini bersumpah bahwasanya dia tidak akan makan ketika dia dalam keadaan marah, ketika dia dalam keadaan emosi. Summa akala, kemudian makan siapa Abu Bakrin, lamma ro'a, tatkala mengetahui siapa Abu Bakrin, al-akla, terhadap makan, khairon, sebagai lebih baik, sebagai sesuatu yang lebih baik. Cuman ketika Abu Bakar ini melihat bahwa makan pada saat marah itu lebih baik, maka beliau makan. Nah, Nabi mengetahui hal ini. Dan beliau, Nabi, tidak mengingkari terhadap sumpah yang dilakukan oleh Abu Bakar ini. Nah, perbuatan Abu Bakar ini tidak dilakukan di hadapan Nabi, cuma Nabi mengetahui dan Nabi tidak mengingkari. Nah, ini sama, perbuatan Abu Bakar ini dihukumi sama dengan perbuatan atau perkataan yang dilakukan di hadapan Nabi. Rawahu, meriwayatkanhu terhadap hadal hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Fayustafadu, maka diambil faidah minhu, dari hadal hadis jawazul hanasi, apa bolehnya melanggar sumpah, bal nadbuhu, bahkan sunnahnya al-hanas, melanggar sumpah, ba'dal halfi, setelah bersumpah, idza kana, apabila ada apa al-hanas, khairon, ialah lebih baik, khairon, ialah lebih baik. Jadi dari hadis ini yang menceritakan terkait sumpah Abu Bakar ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya melanggar sumpah itu boleh, bahkan bisa sunat, apabila melanggar sumpah itu dianggap lebih baik. Ini adalah
penjelasan terkait iqrarun Nabi, pengakuan atau persetujuan Nabi terhadap sebuah tindakan yang lahir dari orang lain atau ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Baik tindakan itu dilakukan di depan Nabi atau tidak. Baik ucapan itu dilakukan di hadapan Nabi atau tidak. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.